Kali ini kita akan membahas tentang gantungan dan gempelan. Baik, jadi dalam aksara Bali, di aksara Wianjana kan terdapat 18 huruf. Nah, jadi dari 18 huruf yang bisa diubah menjadi gantungan ada 16 dan gempelan ada 2 aksara. Nah, dari ke-18 itu aksara pa dan aksara sa itu masuknya ke gempelan dan sisanya ke gantungan. Jadi gantungan dan gempelan itu merupakan aksara konsonannya. Jadi aksara konsonan tanpa ada aksara vokal. Misalnya K. Nah, itu kan vokalnya A dan konsonannya ak. Jadi gantungan itu yang disebut gantungan itu adalah ak-nya. Ak. Jadi K aja gitu. Nggak ada bunyi vokalnya. Oke, kita mulai dari aksara yang pertama. Jadi di aksara pertama ada A atau H. Nah, gantungannya seperti ini. Ini tempat aksara utama, kemudian gantungan letaknya di bawah. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua ada aksara Na. Aksara Na gantungannya kayak gini. Tetap ini tempat aksara utama. Nah, jadi Na tuh kayak gitu. Yang ketiga aksara Ca. Ca gantungannya oke, lanjut. Yang keempat aksara Ra. Gantungannya ini paling mudah gitu. Lanjut yang kelima ada aksara K. Gantungannya mirip aksara Na. K. Selanjutnya Da. Gantungannya dan cara penulisannya kayak gitu. Oke. Da. Kemudian ada aksara Ta. Gantungan aksara Ta. Gitu. Nah, habis Ta ada Sa. Sa masuk ke grup gempelan. Oke, kita tulis di sini aja. Nah, aksara Sa disebut gempelan karena letaknya nempel di sebelah aksara utama. Jadi anggap ini tempat aksara utama, kemudian kita tulis aksara Sa, gempelan aksara Sa. Jadi penulisannya kita isi suku di depannya, kemudian gempelan kayak itu. Ini untuk Sa. Kemudian ada caraka data Sa, Wa. Sekarang aksara Wa masuk ke gantungan. Aksara Wa gantungannya seperti itu. Jadi ini disebut dengan suku kembung. Bentuknya suku tapi lebih gemuk. Selanjutnya aksara La. Nah, La. Gantungan aksara La seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ma, sekarang Ma. Aksara Ma gantungannya kayak huruf C. Selanjutnya Ga. Untuk G, untuk Ga. Oke.
Sekarang aksara ba. Aksara ba gantungannya jadi ada ekornya di belakang. Nah, aksara nga. Aksara nga gantungannya tetap bentuknya kayak gini. Tidak ada tambahan apapun, tidak ada pengurangan apapun. Selanjutnya pa. Nah, pa masuk ke gempelan. Jadi aksara pa. Gempelannya, nah ini tempat aksara utama, gempelannya kayak gini. Jadi kalau sa ada sukunya, kalau pa nggak ada apa-apa. Cuma gempelan kayak gini aja dan sebelahnya ada aksara utamanya. Terus aksara ja. Aksara ja. Gantungannya kayak gitu. Ja. Selanjutnya aksara ya. Aksara ya gantungannya ini yang paling agak sulit. Jadi disebut nanyo. Kemudian gantungannya. Gantungannya tetap kayak gini. Jadi sama kayak nggak ada penambahan atau pengurangan bentuk aksara. Oke, jadi itu sekarang kita coba buat contoh-contoh kata yang mengandung beberapa gantungan dan gempelan. Kita mulai dari kata yang paling mudah. Misalnya nah, satu nama kota Bangli. Bangli. Nulisan Bangli. Nah, ada bunyi bang, eng. Ini biasanya pakai tenganan, tapi karena letak eng ini di tengah-tengah, jadi kita nggak boleh pakai tenganan. Mesti pakai aksara biasa, kemudian dikasih gantungan. Jadi banga dikasih gantungan L, gantungan lo. Bangla dikasih bunyi ulu yang bunyinya I, Bangli. Jadi Bangli. Nah, Bangli. Terus yang kedua gantungan penjor. Nah, di aksara Bali lumrahnya pada umumnya apa yang menjadi bunyi dari satu tulisan itu yang disalin pada aksara Bali. Penjor berbunyi lebih ke penjor. Jadi pakainya penjor. Ditulis dalam aksara Bali sesuai bunyinya. Bukan penjor, tapi penjor. Oke, kita bisa penjor. Pa berbunyi E. Jadi kita tulis taleng terlebih dahulu. P beri aksaranya penya. Ini penya. Ternyata ketika
ternyata J-nya ini mesti ada gantungan, mesti berbentuk gantungan, dan J ini punya bunyi O. Jadi sebelum tulis hurufnya ya, kita pikir dulu bunyi huruf berikutnya itu ternyata bunyi aksara yang digantung itu ternyata O, atau gantungan yang ada bunyi suara yang mesti pakai aksara di awal. Ini kayak ini penjor. Oke, nyanya sudah kita hapus. Jadi pen. Nah, kita tulis talengnya dulu. Taleng kedong sebenarnya karena bunyinya O, jadi kita tulis taleng bisa. Kemudian aksaranya kasih gantungan J, baru tedong. Nah, akhirnya surang. Tenganan surang bisa dipakai, letaknya di belakang. Oke. Untuk surang sendiri juga bisa sih dipakai di tengah-tengah, misal karena gitu bisa. Beda halnya dengan cecak. Jadi cecak nggak bisa dipakai tengah-tengah kalau dalam satu suku kata aja yang mengandung tenganan eng, mesti ada di belakang. Oke, jadi penjor jadi penjor. Kemudian yang mengandung gempelan, misalnya kita hapus dulu. Contoh ketiga yang mengandung gempelan, misalnya sampat. Sampat dalam bahasa Indonesia sapu ya. Sampat. Sa. Kita tulis sa. Ada ma, ada 4 ma, kita tulis ma aja dulu. Ma. Nah, untuk mematikan aksara vokal ya, aksara konsonan ini biar nggak ada bunyi vokalnya, kita tulis gempelan di sini. Sampah, sampah. Ini gempelan pe ya yang tadi, jadi sampah. Kemudian di sini kita tulis ta. Matikan pakai ada gadeg. Sampat. Kita coba contoh yang keempat. Kita coba pakai gempelan sa. Samsat misalnya. Samsat hampir sama, jadi tinggal kita ganti pa, pa-nya ini jadi sa. Sa. Nah, gempelan sa ada sukunya. Samsat. Sama ada gendeng. Dan jadi cukup dulu untuk belajar bahasa Bali tentang gantungan dan gempelan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang silakan ditambahkan, misal ada yang salah silakan diperbaiki. Terima kasih.